Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Rizky Parunaratonga, NPM 282-682. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang pemateri ILS, yaitu judulnya Normal Labor and the Art of Photograph, yang disampaikan oleh Dr. Utari Purnama, MCAT, OG, SPOG di Fakulty of Medis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi adapun labor assessment physical examination and vaginal examination yang dimana yang pertama itu vital signs, general examination, head to toe, Leopard 1 sampai 4, dan terus ada juga di bagian vaginal examination atau vaginal torture yang dimana terdiri dari 4, yaitu cervix, lower fetal part, amniotic, membrane, and clinical perimeter. Adapun vital signs itu terdiri dari cervix, bagian terbawah janin, penilaian selaput ketuban, adekuasi panggul. Di bagian cervix sendiri, arahnya itu terdiri dari posterior, aksial, dan anterior. Konsistensinya itu kenyal, medium, lunak, dan pembukaan itu sekitar 1 sampai 10 cm. Untuk di bagian-bagian terbawah janin itu, kepalanya itu arah, untuk batas turun kepala, bokong itu sakrum, terus ada juga letak muka ataupun dahi pada janin. Terus ada juga penilaian selaput ketuban yang dimana terdiri utuh atau sudah pecah, warna air ketuban jernih atau kehijauan, adekuasi panggul, promotion, spina inferior atau juga os, sacrum, dan juga coccygeus. Untuk pemeriksaan itu ada pemeriksaan pada vaginal ya. Pada pagi itu, untuk pada pagi itu yang pertama 1 cm, 2 cm, dan juga 4 cm. Untuk perihal definisinya, persalinan itu merupakan suatu proses di mana bayi itu, plasenta, dan juga selaput ketuban keluar dari rahim ibu dianggap normal atau usia kehamilan cukup di bulan setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyakit. Persalinan dimulai itu infartu, dan juga pada saat uterus berkontraksi, ada juga perubahan pada serviks yang dimana membuka dan juga menipis disertai dengan brody, show, dan juga diikuti dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Untuk fase-fase proses persalinan itu ada kala 1, kala 2, 3, dan juga 4. Di kala 1 itu dia akan pematangan dan juga pembukaan serviks sampai lengkap kala pembukaannya itu seperti fase laten juga fase aktif. Kala 2 itu pengeluaran pada bayi, kala 3 itu pengeluaran pada uri, dan juga kala 4 itu ada juga observasi pasca persalinan. Untuk kala 1 itu fase laten itu di mana pembukaan sampai mencapai 4 cm dan juga berlangsung kurang lebih dari 8 jam. Fase aktif itu pembukaan dari 4 cm sampai lengkap, yang di mana terdiri dari 3, yang di antaranya itu fase aksilaris kurang lebih 2 jam, fase dilatasi maksimal kurang lebih 2 jam, fase deselerasi kurang lebih 2 jam. Ada juga kalau saat ini peristiwa penting itu yang pertama keluarnya radang darah atau bloody show, di mana menyebabkannya mukeus plug, terbukanya vaskular pembuluh darah serviks, dan juga pergeseran antara selaput ketuban dengan dinding dalam uterus. Terus ada juga yang kedua itu ostium, uteri, interneum, dan metaselnum terbuka, di mana serviks ini akan menipis dan juga mendatar. Yang ketiga itu selaput ketuban dapat pecah spontan. Yang keempat itu pada primi gravida kurang lebih itu 20 jam, pada multi gravida itu kurang lebih 14 jam. Berikut ada di bagian salah satunya ini yang dimana terdiri dari gambar tersebut yang psikologi of labornya, yang pegang uterus, entrum, dan sebagainya. Dan juga ini yang merupakan cara melakukan dalam pemeriksaan dalam, yang dimana lower borders of pubis di tangannya di seperti gambar. Begitu juga pemeriksaan dalam itu di yang pertama itu finger yang 2 cm, fingers ada yang 3 cm, dan sepertiga dilated. Terus ada juga fingers yang 5,5 cm, dan terakhir itu fingers 7,5 cm.
Jadi kemajuan persalinan ini dengan menilai pembukaan atau dilatasi serviks. Berikut ada multivara dan juga nulivara. Perbedaannya setelah gambar tersebut. Ada juga lokasi sagittal dan sagittal sultur dan konten. Untuk di kala 2 itu dimulai dari pembukaan serviks yang telah lengkap berakhir dengan saat bayi telah dilahirkan secara lengkap. Casing itu menjadi lebih kuat, lebih sering, lebih lama, dan sangat kuat. Selaput ketuban itu mungkin juga pecah spontan pada awal kala 2. Jadi kuncinya itu ada Doran, Teknus, Perizal, dan juga Pulsar. Untuk kala 3 itu peristiwa pentingnya itu bagian yang pertama itu bagian terbawah dan turun hingga dasar panggul. Ibu timbul perasaan ingin mengedan yang makin berat, cranium meregang dan anus membuka. Kepala dilahirkan lebih dahulu dan juga adanya dengan siput di bawah simplisis. Selanjutnya dilahirkan badan dan juga anggota badan. Terus ada juga mungkin diperlukan episiotomi. Ini merupakan alat pada persalinan. Dan juga pada preemie itu sekitar kurang lebih 1,5 jam. Pada mulut itu kurang lebih setengah jam. Ada juga berikut gambar kabinal movement in lapornya itu. Pada gambar tersebut, para proses persalinan ada dibagi menjadi 7, dibagi menjadi 8. Terus untuk bagian kala 3 itu dimulai pada saat bayi lahir dalam posisi lengkap, berakhir lahirnya plasenta. Nah, lepasan yang plasenta ini dari insersi mungkin dari sentra itu akan ditandai dengan perdarahan baru ataupun dari tepi yang dimana tidak disertai dengan perdarahan. Jadi di kala 3 ini memiliki 2 lepas plasenta yang dimana 2 ini ada terdiri dari sentra dan juga tepi atau juga marginal. Untuk keadaan normal, kontraksi uterus pertama keras, tembus ke tinggi pusat, plasenta lepas di sekitar 5-15 menit setelah bayi lahir. Berikut gambar untuk plasentanya dan pada kala 3 itu di mana arah dorsokranial sesuai dengan gambar dan juga tegakkan tali pusat dengan klem. Di kala selanjutnya di kala 4 observasi hingga 2 jam postpartum. Hal-hal yang diperhatikan itu yang pertama itu pastinya vital sign ibu dalam batas normal, kontraksi uterus baik, perdarahan per vagina itu kurang dari 500 cc, plasenta dan selaput ketuban harus sudah lahir lengkap, kandung kemih harus kosong, luka-luka di perineum harus dirawat, resum keadaan ibu dan janin. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tentang pantograf. Nah, pantograf sendiri itu merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses selama persalinan, di mana dia itu bertugas untuk mencatat hasil observasi dan juga kemajuan persalinan, mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal, dimulai dari fase aktif ketika pembukaan serviks sekitar 4 cm, digunakan di semua tempat pelayanan persalinan, baik itu di rumah, puskesmas, klinik bidan swasta, dan juga rumah sakit. Dan juga digunakan oleh semua penolong persalinan yang diberikan asuhan kepada ibu selama persalinan dan juga kelahiran. Seperti contohnya spesialis obstetri dan ginekologi, bidan, dokter umum, residen, dan juga mahasiswa kedokteran. Ini menjadi sebuah pembelajaran di mana ini sangat penting dalam proses persalinan. Nah, di patogram sendiri berisikan tentang informasi tentang ibu, kondisi janin, kemajuan persalinan, jam dan waktu, kontraksi uterus, obat-obatan dan cairan yang diberikan, kondisi ibu. Jadi ya bagian informasi tentang ibu ya kayak nama, umur, grafida para ataupun abortus ataupun ada program atau tidak, terus nomor catatan medis ataupun nomor puskesmas, tanggal dan waktu yang mulai dirawat, ataupun jika di rumah, tanggal dan waktu penolong persalinan mulai merawat. Terus ada juga waktu pecahnya selaput ketuban. Untuk kondisi janin itu kayak DJJ, jantung janin, warna dan tidaknya air ketuban, penyusupan, atau molase pada kepala janin.
terus kemajuan persalinan, pembukaan servis dan sebagainya, jam dan waktu, kontraksi uterus itu frekuensi dan namanya, obat-obatnya itu kayak contohnya oksitosin, obat-obatan lainnya yang dimana merupakan ada terdiri dari cairan intravena yang diberikan, terus kondisi ibu, nadi, tekanan darah, temperatur, urin, ataupun protein. Berikut ini contoh dari partogrup tersebut. Nah, jadi eh, hasil nilai dari partogam itu kita harus menilai namanya kondisi janin. Kondisi janin itu nilai dan catat di DJJ ataupun denyut jantung janin setiap 30 menit atau lebih sering jika ada tanda-tanda gawat pada janin tersebut. Terus setiap kotak pada bagian menunjukkan waktu 30 menit. Skala angka ini sebelah kolom paling kiri menunjukkan DJJ. Terus abis itu catat DJJ tersebut dengan memberi tanda titik dan garis yang sesuai dengan angka yang menunjukkan DJJ tersebut. Terus kemudian hubungkan titik yang itu yang satu dengan titik lainnya dengan garis yang tidak terputus. Terus ada juga yang lainnya, nilai air ketuban setiap kali dilakukan pemeriksaan dan juga nilai juga bagian warna air ketubannya. Terus jika adanya selap yang ketuban pecah, catat temuan-temuan dan dalam kotak dengan menggunakan lambing yang udah ditentukan, yaitu UJMDK. U itu untuk ketuban utuh atau apakah belum ketubannya pecah. Terus J itu ketuban sudah pecah dan air ketuban jernihnya. Terus M itu ketuban sudah pecah. Terus apakah air ketuban pada ibu itu bercampur dengan mekonium, yaitu ketuban sudah pecah atau dan juga kita lihat apakah ketuban itu bercampur dengan darah. K itu ketubannya sudah pecah dan adakah tidak adanya ketuban ataupun ketuban pada ibu itu kering. Jadi ini wajib dihafal bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk yang hal lainnya, molase ataupun penyusupan tulang pada kepala janin, itu kita harus setiap kali melakukan pemeriksaan dalam dan juga nilai penyusupan kepala janinnya. Catat yang di bagian kota yang sesuai pada bagian partografnya, di mana bahwa lajur air ketuban gunakan lambang-lambang yang sudah ditentukan. Contohnya untuk 0 itu tulang kepala janin yang terpisah ataupun sutura dengan mudah dapat dipalpasi. Terus yang satu ada apakah tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan saja. Terus yang kedua itu poin kedua apakah tulang-tulang kepala janin itu saling tumpang tindih ataupun masih dapat dipisahkan. Terus yang ketiga itu tulang-tulang kepala janin tumpang tindih atau apakah tidak dapat dipisahkan. Jadi perbedaannya cuma 2 dan 3. Untuk perpisahan sama-sama tumpang tindih tapi bisa nggak dipisahkan. Terus ada juga pembukaan serviks dan juga kita nilai pembukaan serviks itu kurang lebih 4 jam. Lebih sering dilakukan jika ada tanda-tanda penyulit saat ibu berada dalam fase aktif persalinan. Catat pada patograf hasil temuan setiap pemeriksaan. Tanda X tersebut merupakan garis waktu yang sesuai dengan lajur besarnya pembukaan serviks. Dan juga beri tanda untuk temuan dari pemeriksaan dalam yang dilakukan pertama kali selama fase aktif persalinan di garis waspadai. Jadi hubungan tanda X ini dari setiap pemeriksaan dengan garis utuh seperti gambar berikut. Terus ada juga penurunan kepala janin diukur secara palpasi bimanual. Nah, diukur seberapa jauh dari tepi simfisis pubis di bagian ini juga menjadi 5 kategori yang dimana dengan simbol 5/5 sampai 0/5. Jadi simbol lima per lima itu menyatakan bahwa bagian kepala janin tersebut belum memasuki tepi atas simfisis pubis. Sedangkan simbol untuk 0,5 itu menyatakan bahwa bagian kepala itu sudah tidak dapat lagi dipalpasi di atas simfisis pubis. Jadi berikan tanda O pada garis waktu yang sesuai
dan hubungkan tanda off dari setiap pemeriksaan dengan garis terputus. Seperti gambar berikut ini. Terus ada juga garis waspada dan juga garis bertindak. Garis waspada ini dimulai pada pembukaan cervix 4 cm dan juga berakhir pada titik di mana pembukaan lengkap diharapkan terjadi jika laju pembukaan itu sekitar 1 cm per jamnya. Jadi catat selama fase aktif persalinan harus dimulai di garis waspadai. Jadi jika pembukaan cervix mengarah ke sebelah kanan, garis waspada pembukaan kurang lebih 1 cm per jamnya, maka harus dipertimbangkan konsekuensinya dan juga adanya apakah ada tindakan intervensi yang diperlukan atau tidak. Misalnya amniotomi, infus oksitosin ataupun persiapan rujukan yang dimana itu rujuk ke rumah sakit ataupun puskesmas. Jadi mereka yang mampu menangani penyuntik kegawatan darurat dari obstetrik tersebut. Jadi jika terdapat pembukaan serviks berada di sebelah kanan dari garis bertindak, maka tindakan untuk menyelesaikan persalinan itu harus wajib dilakukan. Jadi adapun selanjutnya kontraksi uterus yang dimana sesuai dengan gambar menyatakan jika jumlah kontraksi yang terjadi dalam 10 menit dengan mengisi angka pada kota yang sesuai. Sebagai contoh, jika ibu mengalami 3 kontraksi dalam waktu 1 kali 10 menit. Jadi sesuai dengan kota tersebut, titik-titik itu jika kontraksinya itu kurang dari 20 detik, garis diarsik, garis sesuai gambar ini, yaitu jika kontraksi itu lamanya itu sekitar 20 sampai 40 detik dan garis arsikan itu isi penuh jika kontraksi ibu itu lebih dari 40 detik. Selanjutnya ada obat-obatan dan juga cairan yang diberikan. Dianjurkan kotak observasi kontraksi uterus tertera lajur kotak untuk mencatat apakah oksitosin, obat-obat lainnya ataupun cairan intravenous. Jadi oksitosin ini jika tetesan ini sudah mulai atau dikomunikasikan setiap 30 menit jumlah unit oksitosinnya yang diberikan per volume cairan intravena dan juga dalam satuan tetesan per menit. Terus ada juga obat-obatan lain ataupun cairan intravena, catat dan juga semua pemberian obat-obatan tambahan ataupun cairan intravena dalam kotak yang sesuai dengan kolom waktunya. Contohnya seperti ini. Obat RL sesuai dengan gambar. Adapun kesehatan dan juga kenyamanan pada ibu, yang pastinya kita harus menilai atau melakukan pemeriksaan nadi, tekanan darah, dan juga temperatur tubuh. Terus ada juga volume urin, protein, dan juga aseton. Berikut gambarnya untuk tekanan darah kita periksa berapa per berapa. Berikut contoh pengisian dari partograf. Jadi itu aja referensi yang ditemukan. Baik, segitu saja pemateri presentasi mengenai tentang normal labor and the age of partograph yang dipaparkan oleh Dr. Utari Purnama MCAT OEG SPOG. Jadi saya kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian. Saya minta maaf kurang lebih. Saya akhiri billahi fisabilillah haq wastaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.